Pernah kebayang nggak sih apa jadinya kalau kebijaksanaan iman yang udah ada ribuan tahun, ketemu sama ilmu psikologi modern di dalam kelas? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng, sebuah model pendidikan baru yang coba menyatukan keduanya untuk membentuk generasi masa depan kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang dalam banget nih. Jujur deh, waktu kita lihat rapor anak atau adik kita, apa yang bikin kita lebih bangga? Deretan nilai sempurna atau karakter mereka yang kuat dan baik? Nah, disinilah dilema pendidikan modern sering kali muncul dan ini jadi inti masalah yang mau kita kupas tuntas. Yap, untuk ngerti kenapa kita butuh solusi baru, kita mesti jujur dulu lihat tantangan yang ada di depan mata. Yuk kita masuk ke bagian pertama, krisis pendidikan modern. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas ya. Kita lihat banyak siswa yang kayaknya kehilangan semangat belajar. Kenapa? Karena seringkali fokusnya cuma kejar-kejaran nilai, sampai lupa ngebangun karakter. Akibatnya, nggak sedikit siswa yang ngerasa tertekan secara psikologis dan sekolah kadang-kadang kewalahan buat nanganinnya. Ini semua saling berhubungan. Nah, solusi yang ditawarkan itu datang dari penggabungan dua dunia yang kalau dilihat sekilas kayaknya beda banget deh. Tapi ternyata keduanya bisa jadi pasangan yang klop banget. Mari kita lihat satu persatu. Analogi di slide ini keren banget deh. Coba bayangin, pendidikan Islam itu ibarat kompas moral. Fungsinya apa? Ya buat nunjukin arah, tujuan hidup, yaitu membentuk akhlak mulia. Di sisi lain, psikologi pendidikan itu kayak peta perkembangan. Dia ngasih tahu kita cara terbaik buat sampai ke tujuan itu. Dia bantu kita ngerti gimana sih cara kerja otak siswa, gimana emosi mereka, gimana cara belajar mereka. Jadi, yang satu ngasih kenapanya, yang satu lagi ngasih gimananya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi pilih iman atau sains. Pertanyaannya sekarang berubah jadi, gimana kalau kita pakai dua-duanya? Nah, disinilah letak inti dari solusi holistik. Ini dia ide besarnya. Nilai-nilai Islam itu ngasih kita akar dan tujuan yang kuat. Mengapa kita perlu belajar dan jadi manusia yang baik? Sementara itu, psikologi modern ngasih kita alat dan caranya. Bagaimana kita bisa belajar dengan paling efektif dan bertumbuh dengan sehat. Waktu keduanya disatuin, kita nggak cuma nanam pohon, tapi kita ngerawatnya sampai jadi pohon yang kokoh, berbuah lebat, dan bermanfaat. Jadi, apa sih sebenarnya pendidikan holistik itu? Gampangnya gini, pendidikan holistik itu tujuannya bukan cuma buat ngisi otak siswa dengan informasi, tapi juga buat menyentuh hati dan jiwa mereka. Pendekatan ini melihat setiap siswa sebagai manusia yang utuh, yang punya pikiran, perasaan, dan juga ruh, bukan cuma robot penghafal. Oke, teorinya kedengeran bagus banget. Tapi, gimana wujudnya di kelas sehari-hari? Pasti penasaran kan? Yuk kita intip gimana caranya teori ini dihidupkan dalam praktek nyata. Kutipan dari Ibu Aisyah ini kena banget. Bayangin deh, di kelas udah nggak ada lagi tuh pemisahan kaku antara pelajaran agama sama pelajaran sains. Nggak ada lagi dikotomi antara logika sama emosi. Semuanya dijalin jadi satu, menciptakan sebuah ekosistem belajar yang mendukung siswa secara total. Wah, ini nih contoh konkret yang bikin semuanya jadi jelas. Lihat deh, teori motivasi dari psikologi digabungin sama konsep pahala. Ini bukan lagi soal hadiah atau hukuman, tapi menanamkan motivasi dari dalam diri. Karena belajar itu sendiri adalah ibadah. Terus, kerja kelompok bukan cuma buat ngerjain tugas bareng, tapi jadi ajang buat menumbuhkan ukhuwah, rasa persaudaraan yang tulus. Dan yang paling penting, guru. Peranannya bukan lagi sekedar ngajar, tapi jadi uswah hasanah, teladan hidup yang menginspirasi murid-muridnya setiap hari. Keren banget kan? Dan kutipan dari Pak Ahmad ini menggarisbawahi kata kuncinya, pemahaman. Psikologi itu ngasih kacamata khusus buat para guru. Dengan kacamata ini, mereka bisa lihat potensi unik, gaya belajar yang beda-beda, dan kebutuhan emosional setiap anak. Hasilnya, kelas yang gak cuma pintar, tapi juga hangat, suportif, dan bikin setiap anak ngerasa dihargai dan bisa berkembang maksimal. Tentu saja, ide sebagus ini kedengarannya ideal banget ya. Tapi, ayo kita realistis. Menerapkannya itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Nah, ini dia beberapa tantangannya. Pertama, dari sisi guru sendiri, mungkin banyak yang belum dapat bekal ilmu psikologi yang cukup. Terus, masih ada aja yang nganggap nilai agama itu kuno atau dogmatis. Belum lagi kita ngomongin kurikulum yang rasanya udah padat banget, mau ditambahin apa lagi? Ditambah gempuran nilai-nilai dari media sosial dan lingkungan luar sekolah. Wah, PR-nya emang gak sedikit.
Tapi tenang, setiap tantangan pasti ada solusinya. Kuncinya adalah aksi nyata. Bukan lagi sekedar teori, tapi pelatihan guru yang intensif dan praktis. Kurikulumnya juga harus dirancang ulang dari nol, bukan sekedar tambal sulam. Kita juga bisa manfaatin teknologi loh. Dan yang gak kalah penting, harus ada sistem mentoring yang kuat buat para guru muda. Ini semua sangat mungkin dilakukan. Pada akhirnya, semua usaha ini, semua ide ini, muaranya cuma satu. Visi besarnya adalah bukan lagi sekedar mencetak lulusan dengan IPK tinggi, tapi membentuk sebuah generasi yang utuh dan seimbang. Generasi yang cerdas otaknya, kokoh karakternya, dan juga sehat mental dan emosionalnya. Inilah tujuan sejati dari pendidikan. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Mungkin selama ini kita salah kalau mikir harus memilih antara nilai-nilai luhur dan sains modern. Mungkin justru lompatan terbesar bagi dunia pendidikan adalah saat kita berhenti memilih dan mulai memeluk keduanya dengan erat, menyatukan kearifan masa lalu dengan penemuan masa kini untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik.